Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Masuk Permisi, Bu. Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih pada ibu yang sudah mau untuk datang dan melakukan supervisi kegiatan sebelum melakukan pembelajaran. Jadi yang akan kita lakukan ini adalah ingin kami dulu dan evaluasi bahan ajar apa yang akan digunakan ibu dalam pembelajaran di kelas nanti. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kegiatan kita ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan untuk pembelajaran yang ada di sekolah kita, sehingga siswa dapat merasakan dampak dari pembelajaran mereka. Jadi yang ingin saya ketahui dulu dari ibu-ibu itu kesiapan modul ajar atau bahan ajar yang sudah disiapkan oleh ibu. Silakan kepada ibu Megan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak, untuk modul ajar yang saya gunakan. Di sini saya menyiapkan modul ajar berupa mata pelajaran IPAS. Dan di sini saya akan membahas materi tentang mukjizat dan perubahannya. Lalu untuk metode pembelajaran yang akan digunakan itu berbasis eksperimen, dan untuk model pembelajarannya itu berbasis diskusi. Baik, jadi saya dari softwarenya ini sudah disediakan. Terkait bahan ajar itu bahan ajar apa yang akan digunakan? Apakah akan menggunakan seperti biasa papan tulis saja, ataukah nanti akan ada seminar untuk berdiskusi? Baik Pak, untuk modul baik Pak, untuk bahan ajar nanti saya akan menyiapkan KPD kepada siswa. Lalu saya akan membagikan KPD tersebut kepada 4 kelompok yang terbentuk di kelas. Nah, setiap KPD itu akan mempunyai masalah yang harus diselesaikan oleh siswa, dan untuk menemukan jawaban tersebut siswa harus melakukan eksperimen terlebih dahulu, sehingga pada saat sehingga siswa bisa mengisi KPD yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Baik, ulang bagaimana dengan kesiapan modul ajar dari bulan? Ya, baik Pak Irfan, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam menyusun modul ajar, mulai dari tujuan pembelajaran, materi, metode, hingga penilaiannya. Nah, saya di sini mencoba menghadirkan berbagai metode pembelajaran dalam modul ajar ini, seperti diskusi kelompok, presentasi, dan permainan edukatif. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa dan menjaga agar pembelajaran tetap menarik. Nah, kemudian di sini saya juga menyiapkan bahan ajar seperti gambar berbagai hewan peliharaan, kartu bergambar hewan, boneka hewan, dan buku cerita tentang hewan peliharaan. Karena di sini saya mengambil materi tentang hewan peliharaan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Penilaian saya di sini yaitu pengamatan partisipasi siswa dalam diskusi, kemudian kemampuan siswa dalam membuat kalimat, dan kemampuan siswa dalam meniupkan suara hewan. Baik, terima kasih Bu. Nah, jadi sudah cukup tergambarkan gitu ya apa yang akan dilakukan dalam kegiatan. Kemudian bagaimana kesiapan dalam modul ajar yang akan Ibu berikan?
Baik, terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya. Di sini saya telah memperlihatkan dalam menyusun modul ajar dengan mengambil mata pelajaran matematika dengan materi pecahan dan saya menggunakan metode PBL atau problem based learning dengan model diskusi. Sebelumnya nanti saya akan membagi siswa di kelompok kecil, kemudian memberikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Setelah itu dengan metode tadi diskusi, saya akan membiarkan siswa untuk mendiskusikan masalah tersebut dan mencatat kata-kata penyelesaian yang mereka lakukan. Kemudian mereka akan mempresentasikan dari hasil diskusi kelas mereka. Begitu saja dari saya. Jadi kalau terkait bahan ajarnya itu bagaimana? Bahan ajar atau akan digunakan? Apakah cukup hanya dengan papan tulis saja? Ya, dengan papan tulis dan membiarkan siswa untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Berarti cukup dituliskan menunjukkan di papan tulis apa yang akan dikerjakan atau masalah apa yang akan dikerjakan oleh siswa. Iya. Jadi selain Ibu Laura ya, terkait penilaian atau evaluasi apa yang akan Ibu lakukan kepada siswa? Baik, kemudian tadi Ibu Laura sudah menjelaskan tentang bagaimana menilai dalam evaluasi siswa. Jadi saya juga ingin tahu dari ibu-ibu yang lain itu bagaimana cara ibu-ibu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap siswa. Jadi di sini saya ada penilaian normatif, ada penilaian sumatif, ada kriteria penilaian Pak. Jadi penilaian normatif itu observasi selama diskusi dan presentasi. Kemudian penilaian sumatif hasil proyek dan worksheet pecahan yang dilakukan siswa. Kriteria penilaian yang saya ambil itu kredibilitasnya, kejelasannya, presentasi dan kerja kelompoknya, kerjasamanya dalam kelompok, serta pemahaman dalam materi tersebut. Kemudian hasil dari evaluasi itu setelah pembelajaran siswa diharapkan mampu menunjukkan pemahaman tentang konsep pecahan melalui diskusi dan presentasi. Jadi di sini saya dapat mengevaluasi kualitas dan pemahaman siswa terhadap materi dan kemampuan mereka untuk menerapkan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil proyek kelompok akan dilihat dari kredibilitas dan keakuratan penggunaan pecahan dalam konteks yang relevan. Dengan bahan ajar ini diharapkan proses pembelajaran berjalan interaktif dan kolaboratif serta siswa mampu memahami dan mengaplikasikan pecahan yang baik. Baik, terima kasih informasinya. Kemudian Ibu Nay, bagaimana terkait penilaian dan evaluasi siswa? Baik Pak, untuk penilaian dan evaluasi yang akan saya lakukan, jadi saya ada dua jenis penilaian juga, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Dan di sini untuk penilaian formatif ini saya akan menilai dari bagaimana siswa melakukan diskusinya dalam persoalan apakah aktif atau tidak. Dan untuk penilaian sumatif ini, nanti saya akan menilai dari hasil eksperimen yang dilakukan siswa, berhasil atau tidaknya eksperimen tersebut dilakukan. Baik, bagaimana jika eksperimennya tidak berhasil? Nah, di sini saya akan melakukan evaluasi kembali kepada kelompok yang gagal pada eksperimennya. Lalu saya akan menjelaskan kenapa eksperimen tersebut gagal dilakukan. Baik, terima kasih. Jadi di sini itu apakah ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan dari panjangan modul ajar ini? Untuk saya sendiri tidak ada. Saya juga tidak ada, dan saya juga tidak ada. Baik. Baik. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka saya akan memberikan sedikit saran. Yang pertama itu terkait alokasi waktu belajar. Karena alokasi waktu belajar ini sangat penting karena kita dibatasi dalam
2 atau 3 pelajaran saja. Kemudian bagaimana cara kita mengkondisikan kelas? Tolong kepada ibu kelasnya itu dikondisikan supaya tertib, sehingga tadi waktu yang digunakan untuk pembelajaran itu lebih banyak memang diberikan kepada pembelajaran materi, bukan kepada pengisian kelas. Kemudian bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan siswa? Jadi tidak hanya siswa saja yang berkomunikasi dengan mereka. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa supaya siswa itu merasa nyaman, juga merasa diperhatikan. Karena siswa SD itu memerlukan perhatian lebih, ya. Jadi memang tidak seperti SMP yang bisa kita tinggal. Jadi tolong diperhatikan saja siswanya. Terima kasih atas. Baik, mungkin cukup sekian saja untuk efek pada modulnya. Jadi nanti akan saya cek kembali, saya pantau, dan juga kita akan melakukan evaluasi kembali ya, terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, jadi ibu silakan untuk kebawahan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Bunda. Baik. Jadi ibu saya kumpulkan di sini untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi apakah ada yang ingin disampaikan terkait kendala atau perasaan ibu saat melaksanakan kegiatan pembelajaran? Mungkin masalah utama yang ada di dalam materi ini salah satunya adalah minat belajar. Salah satunya kurangnya minat belajar dari siswa ini disebabkan dari berbagai faktor, termasuk metode pembelajaran tidak menarik. Apalagi di sini saya menggunakan mata pelajaran matematika dengan materi pecahan. Jadi kurangnya relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dengan siswa itu kurang. Itu aja. Jadi ada saran dari sendiri bagaimana baiknya. Jadi menurut saya Pak, solusi mengatasi kurangnya minat belajar dalam materi pecahan di pelajaran matematika ini mungkin dengan menciptakan pengalaman belajar siswa yang menarik dengan menghubungkan kehidupan sehari-hari. Bagaimana pecahan digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti membagi kue, mengukur bahan masakan. Kemudian perbaiki metode pembelajaran seperti menggunakan metode pembelajaran yang efektif dari metode ceramah yang monoton dengan menggunakan metode yang lebih aktif seperti diskusi kelompok. Jadi siswa tidak jenuh karena mendengarkan gurunya menjelaskan saja. Selanjutnya, bangun motivasi dan rasa percaya diri pada siswa, memberikan pujian atau dorongan agar siswa menunjukkan kemajuan dalam belajar. Yang ini paling penting Pak, melibatkan peran orang tua. Komunikasi dengan orang tua tentang pentingnya belajar pecahan dan bagaimana mereka dapat membantu di rumah. Kemudian memberikan tugas rumah yang kreatif dan menyenangkan. Di situ peran orang tua dapat terlibat, melibatkan konsep pecahan. Baik. Jadi saya mulai sedikit terkait tadi kendala minat. Jadi kan jika lihat dari pembelajaran yang sudah dilakukan, itu kan memang sudah melakukan diskusi, itu kan tanya jawab. Jadi yang perlu diperhatikan adalah apakah topik yang ibu sampaikan tadi itu apakah
sudah relevan dengan kehidupan siswa kita seperti yang Ibu telah jelaskan. Sudah mungkin koreksi lagi bahan ajarnya ataupun permasalahan yang sudah terjadi. Kemudian jika memang sudah, yang perlu kita pastikan adalah kemampuan tadi. Apakah itu sudah melakukan komunikasi atau belum? Misalnya saya lakukan komunikasi pada orang tua, atau berikan mereka tugas yang berkaitan dengan pecahan, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka itu langsung bertanya saja kepada orang tua mereka terkait permasalahannya. Misal, saya kasih contoh ya. Misal bagaimana cara ibu untuk membagi kue atau untuk membagi uang jajan saja kepada si siswa atau siswa dengan adiknya, itu kan bisa memberikan pengalaman yang nyata. Atau bagaimana cara ibu, maksudnya ibunya si siswa ini, itu untuk memasukkan barang-barang ke dalam kotak. Atau bagaimana cara bapak si siswa itu untuk katakanlah membagi mainan atau membagi bagian-bagian dari kendaraan sama sebagainya, atau apapun saja lah, yang penting sesuai saja dengan di sehari-hari siswa. Atau lebih bagus jika memang ada orang tua siswa yang bertani, maka siswa diminta untuk mencari, untuk bagaimana orang tua siswa yang tadi bertani itu melakukan pembagian pupuk atau pembagian rasio keputusan akhir gitu. Tapi tentu saja dengan konsep yang sederhana. Jadi silakan ibu evaluasi kembali bagaimana ajaran ibu, kemudian komunikasikan lagi kepada orang tua siswanya, sehingga orang tua siswa juga ikut terlibat supaya siswa ini enggak katakanlah hilang. Baik, jadi kita sedang bersama tentang masalah dari solusinya dari sekolah. Jadi saya mau tahu apakah ada kendala dari operasinya ini? Untuk kendala yang saya alami pada saat ini, seperti yang Bapak lihat pada saat proses pembelajaran, saya sedikit kesulitan untuk mengkondisikan kelas saya. Gitu. Karena pada saat sesi diskusi berlangsung, siswa itu tidak melakukan diskusi yang memang seharusnya berkelompok. Jadi mereka itu berjalan ke kelompok lain, tidak melakukan diskusi sama kelompok lain. Saya sudah berusaha untuk menegur, Pak, tapi itulah tidak hanya sebentar siswa waktunya, lalu tidak lama kemudian begitu lagi dia. Dan juga saya itu pernah waktu itu menerapkan ice breaking untuk membuat fokus siswa kembali, namun itu juga sama hasilnya, bersifat sementara. Saya tidak mungkin belum menemukan solusi yang pas. Jadi dari masalah naik saya berkaitan sedikit saja. Karena kalau menegur siswa, kita juga punya banyak batasan. Kita tidak boleh tahan, tidak boleh fisik, mengumpul. Bahkan ketika kita membentak saja sudah jadi masalah nanti. Entah ada siswa yang terima, kemudian pendekatan. Tapi untuk pengisian kelas, melakukan dalam pelajaran ibu ini agak susah.
untuk menerapkan metode diskusi kelompok. Jadi saran saya diskusi, jika memang ingin menggunakan diskusi, maka tanya jawab alternatif saja. Berarti sistemnya lama nih, siswa guru siswa. Jadi tidak menyebabkan siswa kan siswa kemudian guru, itu kan agak sulit dilakukan dari kondisi masing. Jadi cukup saja akan dua guru dan siswa. Tapi kita lakukan dulu pembelajaran yang serupa dengan kehidupan siswa. Kembali lagi saya tekankan ini juga untuk guru yang lain, ya, terkait pembelajaran itu harus tetap memperhatikan pemahaman siswa sudah sejauh mana, sehingga tujuan dari pembelajaran yang dilakukan itu tetap berjalan, tetap tersampaikan kepada siswa, terlepas modelnya apa atau metodenya apa. Itu saja kan. Terima kasih. Jadi ini juga bisa jadi bahan evaluasi kami untuk dialihkan kepada dinas pendidikan. Jadi bagaimana caranya menangani siswa yang memang masalah kelasnya itu atau sudah terguna seperti apa. Jika memang sudah diberikan solusi yang terbaik untuk sementara waktu, nanti akan saya sampaikan kembali kepada Ibu. Jadi untuk sementara jangan lakukan diskusi kelompok, tapi tanya jawab. Baik Pak, terima kasih secara Baik. Kami melakukan bagaimana? Baik Pak, di sini saya memiliki kendala dan juga permasalahan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini kendala saya yang pertama itu konsentrasi anak atau siswa yang terganggu Pak. Nah, dalam pembelajaran itu terkadang siswa itu dengan temannya itu sering bermain dengan teman sebaya, sehingga konsentrasinya itu terganggu, gitu Pak. Nah, kemudian yang kedua, keterbatasan buku di dalam kelas saya Pak, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia begitu. Kemudian juga perbandingan siswa dengan temannya itu Pak. Kadang siswa itu suka membandingkan temannya yang memiliki kemampuan kurang begitu dengan temannya yang lebih. Jadi sering membanding-bandingkan, sehingga itu menurunkan motivasi dari para siswa gitu Pak. Saya minta saran dari Bapak itu bagaimana baiknya Pak? Baik. Jadi saya ya pertama terkait buku. Jadi tadi saya lihat di kelasnya yang mana itu kan banyak buku yang memang dibiarkan dadakan. Itu juga saya lihat sudah dipakai. Jadi setelah saya itu memang buku bahasa Indonesia, silakan bagaimana apakah boleh diambil dari kelas itu? Kalau dari saya sangat terjadi Pak, karena mungkin di dalam saya sudah mencukupi karena buku-buku tersebut taruh di belakang. Baik. Jadi silakan dulu nanti diambil buku dari kelasnya di kanan itu untuk dibawa ke kelas ini. Jadi siswa katakanlah memiliki sedikit tambahan referensi. Kalau memang kurang, kita akan cek lagi ya di perpustakaan. Apakah masih banyak buku-buku itu yang memang relevan dengan bahasa Indonesia di luar kelas. Kemudian terkait siswa yang kurang fokus, saran saya diberikan splitting seperti yang dulu dilakukan sebelumnya, kasihkan splitting, diberikan mungkin katakanlah motivasi kepada siswa
lebih meningkatkan motivasinya kalau itu yang mau. Jadi kalau ada siswa yang memang katakanlah suka meninggalkan temannya, diberi saja, tapi tetap diperhatikan kalau menurutnya. Ya kembali lagi, tolong jangan memberikan teguran yang memang tidak tempat dengan masalah yang langka atau masalah yang tidak kuat. Misal kalau dia membandingkan siswanya temannya maksudnya kan yang bilang kamu tuh tidak seperti A, tidak seperti B. Menurutnya jangan sampai itu rumah dia. Aneh. Yang sewajarnya saja, yang penting tegur saja. Kalau memang masih begitu, ibu apa ada pengguling tadi? Tidak ada. Diberi saja. Nanti itu bisa jadi di tempat untuk berdiskusi dengan orang tua, diskusikan. Diberitahu masalahnya. Jadi si A, si B, si C punya masalahnya sering mengingat temannya. Ini Bapak Ibu tolong di tegur anaknya, karena kalau kita yang tegur belum tentu juga kan mereka mau dengar. Tapi kalau orang tuanya yang tegur buat jadi mau dengar. Itu saja. Jadi saya simpulkan sedikit terkait evaluasi kita. Jadi ada beberapa masalah yang kita temukan. Pertama mengenai siswa, kemudian motivasi kita, kemudian kemudian kemungkinan kelas yang kurang. Katakanlah sekarang mungkin masih belum maksimal, tapi setelah melakukan supervisi dengan masalah-masalah yang ada, kita bisa sama-sama menanyakan solusi yang tepat. Jadi solusi yang kita dapat di evaluasi kali ini bukan benar. Yang saya terangkan ini bukan benar, tapi ini adalah pemilihan solusi sementara dan bentuk refleksi terhadap kegiatan kita itu supaya kedepannya diharapkan perancangan yang menurut ayat itu benar-benar memperhatikan masalah-masalah yang kita temukan sekarang. Jadi solusinya bukan sama, tapi nanti ini hanyalah bentuk solusi sementara saja. Jika itu memang menemukan solusi yang lebih baik atau lebih bernama terkait masalah-masalah yang terkait sekarang, di supervisi berikutnya boleh ibu sampaikan saat memberikan MPP itu tadi, maksudnya untuk ayat, ya. Ketika membahas untuk ayat sebelum diberikan kepada siswa, boleh ibu sampaikan, Pak, saya menemukan ini saran untuk permasalahan ABCDEFG. Masalah apa saja? Jadi Pak, cara melakukannya bagaimana dijelaskan, kemudian sampaikan saja. Jangan sampai kita kehilangan komunikasi ya, sehingga kualitas kita sebagai pendidik, profesionalisme kita tetap ada. Jadi terima kasih Bu, lagi ya, karena sudah melakukan evaluasi dan karena sudah melakukan pembelajaran dengan maksimal, sehingga saya tutup saja. Setelah ini Ibu boleh tinggal kesempatan. Terima kasih ya Pak.